Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Muhammadin habibillah, la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Selamat pagi anak-anakku semuanya yang sudah hadir di ruang meeting Google Meet. Alhamdulillah sudah hadir Devina, kemudian Putra dan Siva. Bagaimana kabarnya hari ini, Devina? Sudah sehat? Vina, sehat Vina? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah ya. Kemarin sakit berapa hari Vina? Vina, sakitnya berapa hari kemarin? Halo Vina, mic-nya dinyalakan aja. Udah hampir sembuh. Dirawat berapa hari dirawatnya? Rawat 4 hari. 4 hari. Di rumah sakit mana Vina kemarin? Sekarang juga lagi di rumah. Oh, sekarang masih di rumah sakit. Lagi mau kontrol. Oh, mau kontrol. Iya. Baik, mari teman-teman yang lain kita doakan ya. Mudah-mudahan Vina segera pulih ya. Dalam masa pemulihan ini segera bisa sehat secara maksimal ya. Mudah-mudahan Vina dalam masa pemulihan ini kesehatannya segera stabil kembali supaya aktivitasnya lebih lancar lagi ya. Bapak dan teman-teman yang lain mendoakan bagi kesehatan Vina. Juga yang lainnya ya, yang lainnya tolong jaga kesehatan. Mudah-mudahan selama ibadah puasa tahun ini kita senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan dalam beribadah. Amin ya. Selanjutnya Putra, bagaimana kabarnya Putra? Putra sehat Putra? Alhamdulillah sehat. Sehat. Sudah mandi belum Putra? Sudah. Sudah. Sekarang berarti puasa keberapa Putra? Putra hari ini puasa keberapa? Dihitung nggak Bu? Putra, coba sekarang Ramadan hari keberapa Putra? 15. Ke-15, ya betul Siva. Sudah setengah jalan ya, kita sudah setengah bulan nih berpuasa ya. Jadi tidak terasa puasa kita sudah ada di pertengahan ya. Kalau diibaratkan perjalanan menanjak, kita sudah ada di puncak nih ya, sudah ada di puncak gunung dan mau turun ya. Kemarin kan dari tanggal 1 sampai tanggal 14 kita sedang jalan menanjak ya, jalan menanjak sehingga perjalanan pun agak sedikit berat ya gitu. Tapi sekarang sudah ada di
tanggal 15 sudah ada di puncaknya nih, kita mau turun ya. Nah, biasanya itu puasanya lebih ringan. Karena apa? Karena sudah terbiasa gitu ya. Putra masih lancar kan puasanya, Putra? Masih. Masih, alhamdulillah ya. Lanjutkan ya, semangat, tetap jaga kesehatan, jangan sampai sakit. Kalau sakit kan nanti puasanya harus istirahat dulu ya. Selanjutnya ada Siva nih. Gimana kabar Siva? Boleh dinyalakan kameranya. Baik, Pak. Baik. Nah, sekarang Siva posisi ada di mana Siva? Di kamar. Di kamar, di rumah ya? Iya. Tidak sedang bepergian kan? Enggak. Enggak. Masih di Cirebon? Iya masih, Pak. Masih. Ada rencana mudik enggak ke Majalengka? Enggak tahu. Enggak tahu. Ya. Sekarang usahakan kurangi mobilitas ya, jangan banyak bepergian supaya protokol kesehatan kita tetap dijaga. Ya, ingat 5M. Apa itu 5M? Siva masih ingat 5M itu apa? M pertama, memakai masker. Ya, 2. M yang kedua, mencuci tangan. 3, menjaga jarak. Iya, yang keempat, tadi mengurangi mobilitas ya. Yang kelimanya, menghindari kerumunan ya. Menghindari kerumunan, jangan sampai kamu membuat kerumunan ya, atau bergabung ke dalam kerumunan. Hindari tempat-tempat yang ramai, yang banyak orang gitu ya, supaya kita terhindar dari penyebaran COVID-19. Baik, terima kasih Siva, tetap semangat ya, masih full puasanya ya, belum ada yang bolong Siva? Belum. Belum, alhamdulillah ya, nanti dapat hadiah tuh dari ayah, dari bundanya kalau full ya. Nah, tapi kita puasa jangan sampai karena diiming-imingi hadiah oleh orang tua ya. Kita harus ibadah puasa ini harus ikhlas ya, harus ikhlas karena Allah Ta'ala. Adapun nanti di akhir ada hadiah dari ayah, dari ibu, nah itu bonus saja ya, bonus saja. Tuh. Kemudian tadi ada Azka ya, nah Azka terpental lagi nih, nah nggak apa-apa ya, mungkin kendala sinyal dan jaringan. Baik anak-anakku semuanya, sekarang sudah jam 8 lebih 7 menit nih, sudah kita awali dengan sapa pagi ya, sapa pagi. Terima kasih yang sudah hadir, kita doakan yang belum hadir mudah-mudahan bisa segera bergabung, dan yang sudah hadir tolong ya jangan keluar sebelum selesai pertemuan kita, pertahankan. Dan yang sedang di luar, Devina di rumah sakit sedang kontrol, mudah-mudahan selamat ya, tetap jaga protokol kesehatan. Sekarang di hari Selasa ini, hari Selasa tanggal 27 April 2021, kita melaksanakan Rooming Karya Muda pertemuan ke-6 ya, pertemuan ke-6. Alhamdulillah sudah 6 pertemuan, dan kemarin pertemuan 5 Bapak memberikan tugas ya. Tugasnya ada di rekaman. Coba kamu lihat rekamannya. Ada yang sudah selesai belum? Tugas yang kemarin dari Bapak. Siva, sudah selesai belum tugasnya? Belum. Belum, segera ya dibuat ya. Nanti ada tugas lagi nih, hari Kamis ya. Bapak kasih tugas lagi. Nah, mumpung sekarang hari ini tidak ada tugas ya, segera diselesaikan ya. Nanti kirim aja ke WA ya, melalui chat WA ke Bapak Japri saja ya. Silakan. Putra juga sama ya. Silakan dibuat videonya ya, lihat instruksinya di rekaman sebelumnya. Devina juga silakan dilaksanakan tugasnya. Nanti
ada hadiah ya, yang paling bagus ya videonya, hafalannya. Nah, nanti ada hadiah dari sekolah ya. Nanti di akhir kegiatan kita akan ada hadiah bagi yang rajin hadirnya, bagi yang menyerahkan tugas dan tugasnya bagus, itu akan ada hadiah insya Allah ya. Tuh. Baik, selanjutnya kita mulai saja pertemuan kita seperti biasa. Kita awali dengan kegiatan lantunan Asmaul Husna ya. Sudah siap? Di layar sudah ada Asmaul Husnanya, silahkan kamu boleh ikuti. Oke, kita mulai ya. Pelantunan Asmaul Husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi', ya Mu'iz, ya Mudhil, ya Sami', ya Basir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafiz, ya Muqit, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasib, ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'is, ya Syahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawmi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Musi, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awwal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'ali, ya Ahmad, ya Tawwab, ya Muntaqi, ya Afu, ya Rahim, ya Malikal Mulki, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Muqsit, ya Jamil, ya Ghani, ya Mughni, ya Mani, ya Adha, ya Nafi, ya Nur, ya Hadi, ya Badi, ya Baqi, ya Waris, ya Rasid, ya Sabur, ya Allah, ya Allah. Oke, alhamdulillah pelantunan Asmaul Husna sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan kegiatan berikutnya, fikih ibadah ya. Dalam hal ini kita akan coba membahas syarat sah puasa. Nah, setelah kemarin pertemuan sebelumnya kita belajar apa saja syarat wajib puasa. Nah, sekarang kita coba bahas syarat sah puasa. Silahkan disiapkan alat tulisnya.
ya, kamu catat supaya ketika kamu lupa tulisan kamu bisa jadi pengingat, ya, bagi ilmu yang sudah kamu dapatkan. Baik, anak-anakku semuanya, di sini di layar sudah terlihat ada 4 syarat sah puasa. Yang pertama itu niat. Nah, ini niat menjadi syarat sahnya puasa. Sesuai dengan hadis Nabi, barang siapa yang tidak berniat sebelum fajar, maka tidak ada puasa untuknya. Nah, coba sekarang Bapak minta nih, Aska. Nah, Aska sudah masuk nih. Aska, coba Aska bacakan niat puasa. Bapak ingin tahu. Aska, hafal nggak nih niat puasanya? Silakan Aska, bacakan niat puasa. Ayo Aska. Apa, Pak? Niat puasa Aska. Bacakan niat puasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu soma wadi an adai fardhi syahri Ramadana hadisanati fardhulillahi ta'ala. Artinya? Yang itu tak, Pak? Artinya apa? Arti niatnya? Enggak tahu? Oke, ya. Artinya, nawaitu saya niat soma godin, berpuasa esok hari, an ada fardhi syahri, untuk menunaikan kewajiban sahri Ramadan, bulan Ramadan, hadis sanati tahun ini, ya, fardhulillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Itu artinya, ya. Oke, terima kasih Azka. Berarti Azka sudah hafal, ya. Jangan lupa niat itu diucapkan juga di apa istilahnya, ya. Kalau bahasa Sunda digerenteskeun, ya, di dalam hati, ya. Ucapkan juga dalam hati, karena niat itu kan tempatnya di dalam hati. Jadi selain diucapkan, niat itu harus kita lantunkan juga di dalam hatinya masing-masing. Selanjutnya syarat sah puasa yang kedua. Tadi yang pertama niat, ya, sudah dicatat. Sekarang yang kedua, syarat sah puasa itu adalah muslim, beragama Islam, ya. Jadi kalau misalkan ada orang non-muslim yang berpuasa, itu tidak sah, ya, tidak sah puasanya. Artinya tidak dapat pahala, ya, tidak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, walaupun memang secara kesehatan puasa itu kan baik. Nah, kalau ada orang non-muslim yang berpuasa karena ingin sehat, ya silakan saja gitu. Cuma tidak akan mendapat pahala puasa karena puasanya tidak sah, gitu ya. Nah, supaya puasa kita sah, maka puasanya harus beragama Islam, artinya harus muslim. Jadi syarat muslim ini menjadi syarat wajib dan sekaligus syarat sah untuk berpuasa, gitu ya. Paham, ya? Yang kedua ini adalah syaratnya muslim. Lalu yang ketiga, syarat sah puasa yang ketiga adalah suci dari haid dan nifas, ya. Suci dari haid dan nifas. Jadi kalau ada wanita yang sedang haid dan atau nifas maksa untuk puasa nih, ya, karena merasa kuat, mau puasa saja, ya silahkan saja, tapi puasanya tidak sah dan tidak dapat pahala, gitu ya. Nah, ini sesuai dengan hadis Nabi, kami wanita yang haid atau nifas diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari hadis ini menunjukkan bahwa wanita yang haid dan wanita yang nifas itu tidak sah puasanya dan harus diganti atau diqadha, ya, di hari yang lain, di bulan yang lain selain Ramadan.
Itu ya, syarat sah puasa yang ketiga, silahkan dicatat, suci dari haid dan nifas ya. Bagi wanita dewasa mungkin sudah tahu ya apa itu haid dan nifas. Nah, kamu sekarang ini sudah kelas 5, mungkin ada di antaranya yang sudah mengalami haid, ada yang belum. Nah, bagi yang sudah haid silahkan dipatuhi ya, dipelajari hal-hal yang berkaitan dengan haid seperti apa ya. Ketentuannya bagaimana silahkan dipelajari karena kamu sudah balik ya, sudah balik dan sudah harus bisa mempertanggungjawabkan ibadah kamu sehari-hari. Kalau nifas itu berarti bagi yang sudah melahirkan ya, biasanya ibu-ibu yang sudah melahirkan, yang baru saja melahirkan itu mengalami nifas ya, mengalami nifas. Bagaimana sih nifas itu? Silahkan kamu tanyakan ke orang tua kamu masing-masing, terutama ke ibu kamu ya, minta ibu kamu untuk menjelaskan supaya lebih nyaman gitu. Oke, itu syarat sah puasa yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Kalau misalkan haidnya sudah, tapi belum bersuci ya, kita harus bersuci dulu ya, supaya kita suci dari haid dan nifas tersebut. Selanjutnya, syarat sah puasa yang keempat adalah puasanya dilaksanakan pada hari yang diperbolehkan. Yang diperbolehkan di sini karena bulan Ramadan bukan hanya diperbolehkan tapi juga diwajibkan, maka yaitu sudah menjadi kewajiban kita. Ada hari-hari yang memang dilarang untuk berpuasa. Ya, di sini contohnya adalah hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ini tidak boleh kita melaksanakan puasa. Kemudian ada lagi hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 bulan Zulhijjah. Nah, di hari-hari ini, di 5 hari tersebut, kita dilarang ya, dilarang untuk melakukan puasa. Dan kalaupun maksa puasa, puasanya tidak sah ya. Itu oke. Baik, ya paham ya. Syarat sah puasa itu ada 4 di sini yang kita bahas. Pertama niat, yang kedua harus beragama Islam, kemudian suci dari haid dan nifas, dan yang terakhir dilaksanakan pada hari yang diperbolehkan, bukan pada hari yang diharamkan. Yang diharamkan itu tadi Idul Adha, Idul Fitri, dan hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 bulan Zulhijjah. Oke, paham ya sampai sini? Selanjutnya, setelah kita membahas fikih puasa, kita lanjut ke kisah tauladan. Nah, kegiatan ketiga kita akan membacakan, ya, bukan membacakan ya. Bapak punya sebuah video kisah teladan tentang Raja Dzulqarnain. Nah, silakan kamu simak, lalu kira-kira apa sih hikmah atau teladan yang bisa kita ambil dari kisah tersebut. Sudah siap ya? Kisahnya seperti ini. Silahkan kamu perhatikan, nanti ada videonya juga. Nah, ini sudah kelihatan belum? Sudah ada ya? Nah, ini videonya. Sekarang kita mulai. Mohon disimak baik-baik. Dahulu kala Dzulqarnain hidup di masa diutusnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau beriman memeluk agama Islam di hadapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Semasa Raja Dzulqarnain menjabat sebagai seorang raja, beliau kerap melakukan perjalanan untuk menjelajahi banyak tempat dan negeri. Pernah suatu hari, Raja Dzulqarnain menjelajah ke arah tenggelamnya matahari di barat. Tiba-tiba beliau menjumpai sebuah suku yang tidak mengenal agama apapun. Allah SWT kemudian memerintahkan Raja Dzulqarnain untuk mentakzir suku itu atau mendidik suku itu dengan ilmu agama. Pada kesempatan lain, Raja Dzulqarnain melakukan perjalanan menuju ke arah timur. Tiba-tiba Raja Dzulqarnain menjumpai adanya suku yang amat miskin. Bahkan memprihatinkannya lagi, suku itu tidak punya bangunan-bangunan untuk berteduh dari selatan sinar matahari.
Tidak hanya itu saja, di perjalanan selanjutnya, Raja Zulkarnain berjalan hingga menyusuri daerah pegunungan. Tiba-tiba, beliau lalu mendapati sebuah kaum yang sangat asing. Raja Zulkarnain sama sekali tidak paham dengan bahasa dan apa yang mereka katakan. Selanjutnya, Allah SWT memberi kemampuan kepada Raja Zulkarnain untuk mudah dalam memahami percakapan kaum itu. Alhasil, Raja Zulkarnain mengerti percakapan kaum itu. Kaum itu mengeluh tentang kelakuan dan kerusakan yang dilakukan oleh kawanan Ya'juj dan Ma'juj di muka bumi. Kaum itu memohon kepada Raja Zulkarnain untuk mengatasi gerombolan Ya'juj dan Ma'juj dengan membangun konstruksi benteng penghalang. Tujuan benteng tembok itu tak lain adalah agar Ya'juj dan Ma'juj tidak semena-mena membuat keonaran dan kerusakan di pemukiman mereka. Ya'juj dan Ma'juj terkenal makhluk yang bertingkah sesukanya. Benda atau apapun yang mereka dapati akan seenaknya dirusak dan diobrak-abrik. Apabila mereka tengah menemukan danau yang berisi banyak air, mereka tak segan-segan untuk meminum seluruh air di danau itu sampai habis tak tersisa. Apabila mereka menjumpai manusia, mereka tak segan-segan menghabisinya dengan cara membunuhnya. Keonaran-keonaran dan kejahatan yang berbuat Ya'juj dan Ma'juj tentulah membuat banyak orang ketakutan. Oleh sebab itu, Raja Zulkarnain lalu menyambungi permohonan kaum itu tanpa meminta imbalan sepeser pun. Selanjutnya, mulailah proyek konstruksi tembok benteng Ya'juj dan Ma'juj dibangun. Material yang digunakan untuk membangun tembok itu bukanlah menggunakan cat semen, tetapi menggunakan bongkahan besi dan tembaga. Kedua material itu dipanaskan, lalu ditempatkan di antara dua buah gunung hingga mencapai puncaknya. Kualitas tembok besi raksasa itu sangat kuat sekali dan efektif untuk melindungi kaum lemah dari serangan Ya'juj dan Ma'juj. Di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi juga dijelaskan bahwa kemampuan tembok raksasa Ya'juj dan Ma'juj itu tidak mudah untuk diruntuhkan. Kawanan Ya'juj dan Ma'juj juga tak akan mampu mencongkeli dan memanjat tembok besi penghalang itu. Kondisi Ya'juj dan Ma'juj akhirnya dalam kondisi terkurung di balik tembok. Mereka tidak akan mati dan jumlahnya terus bertambah hingga sekarang. Namun di akhir zaman nanti, tembok benteng Raja Zulkarnain itu akan runtuh dan ambrol. Peristiwa ini yang menyebabkan Ya'juj dan Ma'juj lepas dan menjadi tanda akan terjadinya kiamat kubra. Kisah selanjutnya tunggu episode selanjutnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itulah kisah tentang Raja Zulkarnain. Nah, apa sih teladan yang bisa kita dapatkan dari kisah tersebut? Nah, dari kisah tersebut kita bisa mengambil teladan ya, bahwa kita harus berani melawan ya kemungkaran. Dalam hal ini dikisahkan tadi Raja Zulkarnain itu melawan Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian kita juga harus mau membantu sesama, terutama kaum yang lemah, ya, kaum yang duafa, karena dengan membantu Allah banyak sekali kebaikan yang akan kita dapatkan. Kebaikan itu bukan hanya untuk orang lain, tapi juga akan kita rasakan bagi diri kita. Ya, dengan berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Nah, apalagi di bulan Ramadan ini, di bulan suci, ya, kita harus memperbanyak kebaikan-kebaikan supaya pahalanya pun berlipat ganda. Itu ya kisah teladan dari Raja Zulkarnain. Selain itu, Raja Zulkarnain adalah sosok yang pemberani ya, sosok yang pemberani, seorang hamba Allah yang dianugerahi keberanian ya, mampu menaklukkan banyak wilayah gitu ya. Silakan untuk lebih lengkapnya kamu bisa baca literatur mengenai Raja Zulkarnain ini dari buku, kemudian dari sumber-sumber lain yang bisa kamu dapatkan.
dapatkan ya. Yang penting setiap kisah yang kita baca harus ada hikmah yang kita dapatkan. Baik anak-anakku semuanya, alhamdulillah sudah 30 menit ya pertemuan kita, dan 3 kegiatan sudah terlaksana. Tadi pelantunan Asmaul Husna sudah, kemudian fikih puasa sudah terbahas, dan tadi kisah tauladan Raja Dzulqarnain sudah kita simak dengan baik. Jangan lupa tugas yang kemarin diselesaikan ya. Sifa, Azka ya tugasnya. Azka, tugasnya sudah belum Azka? Sudah dibuat belum tugasnya yang kemarin? Azka? Halo Azka, dinyalakan mic-nya dulu Azka. Ada Azka? Berarti nanti tugasnya ada 2 ya. Pertama tantangan yang dari Ibu Dewi ya. Tantangan dari Ibu Kepala Sekolah, lalu yang kedua kemarin yang Bapak berikan di pertemuan kelima. Tolong kamu simak kembali pertemuan kelima, di sana ada tugas dan kamu laksanakan tugasnya, kemudian kirim ke WA Bapak. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Vina, ada yang mau ditanyakan tidak? Atau Siva mungkin ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan dari kegiatan yang sudah kita laksanakan hari ini? Azka, ada pertanyaan? Mana ini? Masih ada Siva di sana? Devina masih ada? Ya Pak. Iya. Mau nanya nggak Siva? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Oke, Ina masih di rumah sakit ya, silahkan dilanjutkan kegiatannya, aktivitasnya. Hari ini pertemuan kita cukup ya, mudah-mudahan bermanfaat, dan nanti kita ketemu lagi hari Kamis ya, insya Allah hari Kamis kita jumpa kembali di jam yang sama, jam 8 ya. Mudah-mudahan kita semuanya sehat, mudah-mudahan puasa kita lancar sampai tuntas. Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Bapak tutup kegiatan ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih ya sudah hadir. Silakan boleh meninggalkan ruang meeting.